Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan berikut ini akan kembali diwedar mengenai salah satu asma Mahaguru Panglima Putih Pajajaran, yang termasuk ilmu yang masih sangat langka dan kuno. Konon ilmu yang dahulu ini dimiliki oleh seorang Panglima Perang Pajajaran. Beliau ketika sudah menjadi Panglima di Pajajaran sudah memeluk agama Islam. Panglima Putih selain menjadi Panglima Perang, beliau juga seorang tabib sakti, dan beliau berguru di salah satu syekh yang termasuk syekh tersebut menjadi guru Raden Kian Santang dan Rara Santang. Ilmu ini kesaktiannya sangat termasyhur dan jadi bahan rebutan di zamannya kala itu. Insya Allah manfaat ilmu ini mempunyai kekuatan untuk 1000 jalur, intinya tentang segala hajat dan niat sendiri. Ilmu ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan luar biasa bila terus digali dan dikembangkan terus. Daya pengasihannya sangat kuat, siapapun yang melihat mata, tubuh, senyuman, gerakan, serta ucapan maka akan terpesona dan welas asih. Daya kewibawaannya sangat kuat, sehingga membuat kawan ataupun lawan segan dan menghormati serta tidak akan berani untuk melecehkan. Daya kesaktiannya pun sangat kuat, seperti kesaktian yang meliputi ketahanan, kekebalan, keselamatan, kedikdayaan, serta kekuatan lainnya. Daya mahabbah, pemikat, penunduk, serta gendamnya kuat, membuat yang dituju takluk dan menuruti segala perintah dan hajat yang diinginkan. Daya penariknya kuat, seperti untuk menarik pelanggan, relasi, tamu, pasien, uang, rejeki, kekayaan, khodam, jin, pendamping gaib, dan lain sebagainya. Daya isinya super kuat, mengisi media benda seperti batu, gelang, tasbih, daun, kertas, kain, raja, kulit, minyak, air, dan sebagainya, dengan ribuan hajat terserah niat. Daya penghancurnya pun sangat kuat juga, terutama dalam hal menghancurkan jin, sihir, santet, guna-guna, teluh, khodam, azimat, pusaka, ilmu apapun, dan lain sejenisnya. Daya pemutusannya pun super sangat kuat, dalam hal memutuskan perjanjian gaib, perjanjian jin, pesugihan, tumbal, sengkolo, apes, sial, dan lain sebagainya. Kejayaannya sangat kuat, seperti jaya harta, jaya pangkat, jaya sehat, dan sebagainya. Daya pengobatannya sangat kuat, sehingga mampu untuk mengobati berbagai penyakit medis non atau medis apapun tanpa susah payah. Daya perontoknya asma ini sangat kuat sekali, sehingga mampu merontokkan berbagai susuk, ilmu-ilmu dukun yang zolim. Azimat para dukun, pusaka-pusaka dukun yang zolim, serta lain sebagainya. Daya pembaliknya akan semakin kuat, melebihi ilmu lampah lumpuh, mampu membalikan ribuan berbagai jin, berbagai jenis santet, dan guna-guna langsung berbalik kembali ke pengirimnya, dan pembalik hatinya pun juga sangat mantap bila digunakan untuk putar giling. Kekuatan pembukanya juga sangat ekstrim, sehingga mampu membuka jalurnya berbagai rejeki yang sedang seret, membuka indera keenam, membuka jalannya jodoh bagi yang masih sulit. Membuka jalannya hambatan masalah bagi yang sedang dilanda berbagai masalah dan lain sebagainya. Daya penarikan gaibnya super kuat sekali, mampu menarik berbagai media benda-benda pusaka, harta karun, khodam, jin, dan sejenisnya. Kekuatan pagaran badan pun sangat kuat, pukulan, tendangan, tiupan, ucapan, sentuhan, kibasan, dan lainnya akan mengandung kekuatan gaib dalam segala hajat. Kekuatan peminjamnya sangat mantap, dapat digunakan untuk meminjam kekuatan ilmu apapun, kekuatan khodam apapun, kekuatan azimat apapun, kekuatan pusaka apapun, kekuatan leluhur apapun, dan bisa dipinjam serta dipanggil untuk digunakan sesuai hajat dan niat. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang dapat dipergunakan serta dikreasikan dengan cara apapun sesuai niat. Untuk pengaktifan awal serta penyelarasan Mahaguru Asma Pangeran Putih Pajajaran, lakukan selama 1 atau 3 malam ba'da sholat Isya atau Qiyamul Lail,
dengan sebelumnya sediakan media untuk penyelarasan Mahaguru Asma Panglima Putih Pajajaran ini dengan media air serta garam. Simpan atau taruh di depan atau di samping ketika melakukan wirid Mahaguru Asma Panglima Putih Pajajaran. Jika sudah selesai, tiupkan ke media garam dan air yang sudah disiapkan tersebut. Campurkan media garam sedikit dengan air minum. Lalu airnya diminum sampai habis, dan sebagian dari garam dicampur dengan air 1 ember untuk dipakai mandi. Tata cara pengaktifan Mahaguru Asma Panglima Putih Pajajaran. 1. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan serta keselamatan lahir dan batin. 2. Tawasul, atau berdoa kepada Allah dengan mengirim Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para Khulafaur Rasyidin, para malaikat muqarrabin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Raden Syekh Sunan Kalijaga, Prabu Siliwangi, Syekh Subakir, Syekh Maghribi, Ibunda Ratu Kidul, Dewi Nawang Wulan, Ratu Boko, Wali Songo, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Abuya Bustomi Banten, Kang Usman bin Pardi, serta kedua orang tua. Untuk masing-masing Al-Fatihah dibaca 1 kali. 3. Wirid Mahaguru Asma Panglima Putih Pajajaran, 113 kali. Dan tutup dengan membaca sholawat Nabi. Lakukan selama 1 atau 3 malam. Untuk penggunaan Mahaguru Asma Panglima Putih Pajajaran, kedua tangan sedekap, menghadap arah utara. Lalu ucapkan niat, kemudian asmanya dibaca 11 kali. Kalau untuk mempunyai hajat besar, cara juga sama, namun asmanya dibaca 41 kali. Inilah Mahaguru Asma Pangeran Putih Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Hu alam hu kudrotil hu Allahin ahkin nahdum. 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 Demikian wedaran kali ini mengenai Mahaguru Asma Pangeran Putih Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsummastawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yaruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy, singgasana raja, istiwa, yang sesuai dengan keagungannya. Dia mengetahui apa yang memasuki bumi berupa hujan, hama dan hal lainnya. Dia juga mengetahui apa yang keluar dari permukaan bumi berupa tumbuh-tumbuhan, air, logam dan lainnya. Dia mengetahui apa yang turun dari langit berupa hujan, rahmat, malaikat, azab dan lain-lain. Dia juga mengetahui apa yang menaiki langit, yaitu asap, malaikat, amal perbuatan hamba dan doa-doa mereka. Dengan kuasa dan ilmunya, dia bersama makhluk-makhluknya dan tidak terpisah sedikit pun dari kalian. Maknanya adalah tidak bersama secara zat. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan sehingga tidak ada satupun yang luput darinya dan akan membalas kalian atas hal itu. Tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.